السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وتيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا أشرف رسلي محمد يا رسول وسلام مستمر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram, Al-Mutarram, guru kita bersama yang insyaallah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Jailani, Bapak Kiai Haji Syahrudin Arsyad, dan juga guru-guru kita semua yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat panjang umur, dan juga insya Allah dengan banyaknya hadir guru-guru kita ke kampung kita, ke tempat kita ini, senantiasa Allah berikan selalu keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Mutarram Bapak Haji Husin, Bapak Haji Agus, Bapak Hairul Huda, Bapak Tukul Sutrisno, Bapak Kasipan, dan juga hadir juga Bapak Haji Sumarno. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, wabil khusus para tokoh kita Al-Mukarram Wal-Mutarram, Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Iman Bapak Ali Ramadan, Bapak Ketua RW 02 Pondok Jaya Bapak Haji Suryadi Manaf, dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang tua kita dan para tokoh kita senantiasa Allah berikan sehat panjang umur, dan juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, saya muliakan, saya banggakan para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah ada guru kita Bapak Ustadz Haji Mansur, Bapak RT Ashari, dan semuanya juga
Terima kasih banyak. Silahkan selamat datang Pak Ustadz, masuk sini biar anget. Saya ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada seluruh hadirin jamaah yang sudah hadir menyempatkan waktu di tengah kesibukan kita masing-masing untuk melaksanakan salah satu rutinitas kita peringatan Hari Besar Islam, yaitu melaksanakan Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, acara kita dari awal sampai akhir senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi jamaah sambutan telah sampaikan oleh Ustaz Adnan Rahmatillah. Kita meningkat ke acara sambutan yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Lurah kita, Lurah Pondok Jaya, kepada Bapak Khairul Rasid. Pada beliau saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang kita hormati dan yang kita nanti-nantikan kehadirannya, yakni penceramah kita Bapak Kiai Haji Abdurrahman Jailani dan Bapak Kiai Haji Syahruddin Arsyad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Maulid yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, pada hari ini kita masih bisa hadir bersama-sama di Masjidul Iman dalam rangka kita mengikuti kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Masjidul Iman. Semoga hadirnya kita di sini, hadirnya kita mengikuti Maulid, semoga apa-apa yang disampaikan oleh para penceramah kita nanti dapat kita resapi bersama-sama. Ya, berharap mudah-mudahan dapat apa yang disampaikan yang baik dapat menjadi tuntunan kita, dapat menjadi pedoman hidup kita. Yang baik mah kita harus contoh, kalau yang jelek mah jangan kita buang. Kata gitu kalau kata Ustaz saya mah itu ya. Bapak-bapak, ibu semuanya, alhamdulillah Maulid kita ini masih terus berjalan di wilayah kita. Malam, pagi, kayak malam sama pagi doang Maulid mah. Ya alhamdulillah, kalau dalam keadaan sehat selalu, insya Allah kita bisa hadir mudah-mudahan dimanapun Maulid diadakan. Ya sebaiknya kita semoga bisa hadir bersama-sama seperti itu. Kenapa? Maulid itulah kita meringati kelahiran baginda Nabi, kelahiran manusia yang paling sempurna, manusia yang kita nanti-nantikan, kita harapkan syafaatnya. Karena kita sadar sendiri banyak dosa, banyak salah yang kita sudah perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita yaitu Bapak Kemal Idris. Mudah-mudahan Bapak yang telah beliau dibacakan ayat suci Al-Quran diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun yang mendengarkan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan marhaban wa sallan kepada guru kita Bapak Ustaz Udan Maulana yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita acara ceramah itu disampaikan oleh Kiai Abdurrahman Jailani, kita seling dengan acara selawatan kepada tim hadrah. Saya persilakan. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ya imam rusni ya sanadi anta babullah mu'tamadi. Hikmah dari ceramah maulid yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Kiai Haji Abdurrahman Jailani. Kepada beliau saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, setelah puji dan syukur hanya untuk Allah Rabbul Izzah, salawat beserta salam akan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita agar bisa pergi haji dan umrah, agar kelak bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para ustadz, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, dan juga pengurus Masjid Nurul Iman, dari ketua hingga jajarannya,
yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Wabil khususil khusus al-mukarram wal muhtaram Haji Agusman dan juga Haji Husin Mujid selaku pengurus yayasan, Bapak Ali Ramadan sebagai ketua DKM, Bapak Ashari ketua RT 02, lalu Bapak Haji Suryadi Manaf ketua RT 02 apa RW nih? Di sini R doang. Ketua R02. Bapak Khairul Rasyid SP MAGR Lurah Pondok Jaya. Datang lurah. Alhamdulillah. Ini lurah kalau datang maulid mah udah cakep banget lah. Pokoknya lurah yang kayak begini kalau belum meninggal jangan dikubur aja urusan. Doain biar Pak Lurah panjang umur, sehat walafiat, dan juga kepada guru serta tokoh masyarakat, para donatur Masjid Nurul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dengan asbabnya kita kumpul di sini menjadikan turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya saleh dan salehah, rezekinya berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Saya punya sahabat sebagai perantara, wasilah saya bisa hadir di sini, Ustadz Abdul Gopar. Orangnya di belakang, pokoknya yang sehat juga dia dah. Mudah-mudahan juga biar Allah Ta'ala berikan keberkahan. Bu, Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Saya pikir dan saya emang baru ngeh Pak, kalau yang namanya maulid di sini pagi. Baru ngehnya tadi saya mau ngajar subuh. Tidur beloman. Ustadz Gopar biasanya kalau misalkan ngundang saya malam baik kan. Saya pikir udah dah aman nih, biar belum tidur juga habis kajian subuh saya tidur dah. Bangun siang, ba'dal asr ada juga ceramah, habis dari sono langsung kemari. Tahu-tahu saya lihat lagi pagi mulai dari jam 8. Nah lu tidur belum, mata sepet. Makanya tadi tidur di mobil. Saya keluar pakai kacamata tadi tuh bukan supaya dilihat ganteng, baru banget bangun tidur di mobil gitu. Jadi mata rada sepet. Nah oleh karenanya saya minta maaf nih kalau andai kata apa yang saya sampaikan nantinya kiranya kurang maksimal gitu bahasanya, karena memang kondisi badan yang memang belum fit. Tapi mudah-mudahan kiranya Ustadz bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Nah ahibail kiram, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang maulid berarti kita bicara tentang orang yang maulud. Nah bahasanya bagaimana itu ya? Kira-kira paham apa kagak nih? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Maulid itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari isim zaman. Maulid maknanya kata benda yang menunjukkan waktu. Betul ya? Maka kalau maulid maknanya hari kelahiran. Kalau maulidun nabi itu hari kelahiran nabi. Sedangkan maulud itu isim maf'ul, maknanya yang dilahirkan. Maka tadi saya bilang bicara maulid berarti bicara maulud. Maksudnya bicara hari lahirnya, maka kita bicara tentang siapa yang dilahirkan, begitu maksudnya. Assalamualaikum. Udah ada gambaran belum kira-kira? Hah? Belum juga? Bagaimana neranginnya lagi ya kalau belum juga ya? Udah ya. Maulud itu kan isim maf'ul, yang dilahirkan. Dalam hal ini yang dimaksud yang dilahirin siapa? Siapa yang dilahirin? Baginda Nabi besar Muhammad. Berarti makna sederhananya kita pengen ngomongin Nabi Muhammad, gitu maksudnya. Nah, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah dalam ayat yang sering banget kita baca, dengar, bahkan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dengerin baik-baik nih. Assalamualaikum. Fokus nggak kira-kira? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini dengan mengawali dua huruf taukid. Apa itu dua huruf taukid? Makna taukid dalam bahasa Arab namanya penekanan, yang punya makna sungguh, benar-benar, dan yang sejenisnya. Nah, Allah menyampaikan ayat ini dengan dua huruf taukid tuh. Laqad kana, sungguh benar-benar telah ada, lakum bagi kalian, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dua huruf taukid ini? Itu memberikan informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Allah super duper serius dan membutuhkan perhatian bagi orang yang mendapatkan informasi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Analoginya sederhana. Kita kira-kira kalau lagi ngomong terus ada kalimat bener-benernya sama sesungguhnya, kira-kira lagi serius apa kagak itu? Assalamualaikum. Serius apa kagak itu? Allah super duper serius nih, mau ngasih tahu sama kita bahwa benar-benar sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW bagi kita suri tauladan yang baik. Alhamdulillah. Dan yang menarik, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, nih paham kagak paham, pura-pura paham aja deh ya. Assalamualaikum. Ngerti kagak ngerti, pura-pura ngerti aja, tapi mudah-mudahan ngerti bebeneran. Perhatiin baik-baik.
Allah menggunakan harful jar. Harful jarnya di sini fi. Fi itu kalau dalam bahasa Indonesia di atau di dalam. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan huruf jar yang lain, maka poin penyampaian tersebut tidak berubah dan masih bisa dimengerti. Maksudnya bagaimana sih Ustaz? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Bahasa Indonesianya bagaimana? Sungguh telah ada bagi kalian ya di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Berarti poin yang kita dapat apa itu? Suri tauladan yang baik ada pada itu kan poinnya ya. Sekarang pakai kalimat yang lain. Laqad kana lakum min Rasulillah. Andai kata pakai kalimat yang lain, sungguh telah ada bagi kalian dari Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kira-kira masih bisa dimengerti apa kagak itu kalimat? Assalamualaikum. Masih bisa dimengerti apa kagak? Masih bisa ditangkap nggak poinnya? Apa poinnya? Tetap poinnya Nabi Muhammad suri tauladan, kan begitu ya? Atau pakai kalimat huruf jar yang lain lagi. Laqad kana lakum ala Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian atas Rasulullah suri tauladan yang baik. Artinya kalimat-kalimat tersebut bisa menjadi pilihan yang lain atau alternatif yang lain, karena semuanya bisa memberikan informasi yang sama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah milihnya fi Rasulillah bukan min Rasulillah dan bukan ala Rasulillah? Itu maksud saya. Assalamualaikum. Kurang kompak nih romannya. Assalamualaikum. Kira-kira jelas apa jelas? Paham apa paham? Lanjut apa udah ini? Masih semangat apa kagak? Ini Ustadz bicaranya bicara ngaji dulu ya, bukan yang lain-lain dulu ya. Akur? Sepakat? Alhamdulillah. Apa yang pengen Ustadz sampaikan? Berarti ada tujuan dan maksud Allah, walaupun hanya sekedar atu huruf saja di dalam firman-Nya ini. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh luar dalam. Makanya Allah tegesin fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Orang kalau dalamnya udah baik, luarnya pasti baik. Begitu nggak kira-kira? Beda kalau luarnya baik. Ini luarnya baik nggak nih kira-kira? Hah? Ini luarnya baik apa enggak? Nih. Ini pakaian ahli sorga nggak? Pakaian ahli sorga nggak nih? Pakai imamah, pakai gamis, pakai sorban, pakaian orang bener nggak nih? Woi,
Pakaian orang bener nggak kira-kira? Enggak. Pakaian orang bener nggak? Dalamnya sujon banget sama kiai. Dalamnya kagak tahu. Kenapa? Karena ujai nggak dijamin sama Allah. Beda sama Nabi Muhammad, dijamin sama Allah. Makanya saudara Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian. Pemimpin siapa itu? Umara, ulama. Yang menarik ayat ini memakai kata atiu untuk Allah, memakai kata atiu untuk Rasulullah, tapi hanya memakai huruf atop untuk pemimpin. Assalamualaikum. Lanjutnya nih. Maknanya apa itu Ustaz? Maknanya Allah mau kasih tahu kalau apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, nggak usah banyak mikir, kagak usah dulu masuk apa kagak logika, terima aja. Ngapa? Pasti bener. Tapi kalau yang datangnya dari Ujai kan jelek-jelek begini masuk kategori apa nih ya? Baru apa ulama ya? Masuknya kan ulama nih, dalam pengertian ya bau-bau ulama dah, daripada ulama-ulama bau kan gitu ya, mendingan bau-bau ulama ya. Minimal santri kan dekat juga bakal jadi ulama kan begitu ya. Sedangkan makna ayat tadi wa ulil amri minkum gitu kan, itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah pemimpin, yang kedua adalah ulama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini mukanya di sini. Jamaah mah biasa, asal orang datang baru aja ngomong ya. Ustadz lagi ngomong dicuekin baik. Lanjutnya nih. Sampai mana? Sampai maghrib. Pembahasannya maksudnya. Pembahasannya bagaimana tadi? Kalau yang datang dari Ujai nih, yang datang dari Pak Lurah nih, kira-kira taatin aja apa denger dulu? Assalamualaikum. Jangan pakai takut tentang ada lurahnya loh. Dengerin dulu apa langsung taat aja? Datangnya dari Ujai nih, ustadz nih katanya nih, kiai nih katanya nih. Dengerin dulu apa taatin aja? Kenapa? Karena bisa jadi bener, bisa jadi salah. Jelas sampai di sini. Itu maknanya kenapa cuma pakai huruf atop doang, kata sambung doang, dan kepada pemimpin di antara kalian. Karena gak ada jaminan kalau udah Nabi yang ngomong pasti benar. Diperkuat sama Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang keluar dari lisannya Nabi, mulutnya Nabi itu berasal dari hawa nafsu, bukan. Itu asalnya dari yang namanya wahyu. Tapi kalau datangnya dari Ustadz Ujai, boro-boro wahyu. Ilham juga belum tentu. Betul apa benar? Make kudu ditaker dulu omongannya, kira-kira Ujai ini ngajarinnya sesuai Al-Quran nggak nih, sesuai Al-Hadis apa kagak nih. Kalau andai kata sesuai, wajib diturutin. Ngeliatnya kemana? Apa yang diomongin, bukan lihat Ujai ini. Kalau Nabi Muhammad lihat Nabi, jelas nggak kira-kira? Assalamualaikum.
Jelas apa enggak kira-kira? Makanya ada kalimat dari Imam Ali, undur makila wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Bu, ibu, saya mau tanya, ibu suka enggak makan? Nah, betul. Bu, saya lagi liatin muka sini, sini mukanya sini. Sini. Bu, Bang, ente orang suka makan yang keluarnya dari dubur apa kagak? Dari dubur nih keluar, dimakan nggak? Jawab yang kompak, dimakan nggak? Kurang keras, dimakan nggak? Bohong. Orang satu dunia ini itu makan makanan yang keluarnya dari dubur, orang Betawi bilang BOL, bol. Kok gitu Ustaz, buktinya mana? Lah telur. Assalamualaikum. Jawab yang kompak, telur keluarnya dari dubur apa dari mulut? Dubur apa mulut? Pernah ngelihat yang namanya ayam betelur dari mulut? Keluar gitu. Ada? Jelas nggak kira-kira? Dimakan nggak sama ibu? Dimakan nggak sama bapak? Tadi katanya oh enggak. Yang keluar dari dubur. Tapi karena yang keluar enak, yang keluar manfaat, punya gizi, makan nggak? Enak nggak? Diceplok. Enak kan diceplok? Didadar, disemur, campur indomie. Tuh, telur dari mana? Bahasa Betawinya apa tadi? Ini mulia nggak nih mulut nih? Mulia nggak mulut? Keluar muntah. Blah. Keluarnya muntah. Ambil jangan. Jilat jangan. Makan kagak? Kan keluarnya dari mulut. Tuh maknanya. Lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang diomongin. Lihat keluarnya dari mana. Bukan begitu, tapi apa yang dikeluarin. Kalau yang dikeluarin manfaat, baru ambil. Yang dikeluarin kagak manfaat, buah. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Alhamdulillah. Tapi kalau Nabi balik lagi, udah nggak ada yang namanya begitu-begitu udah. Asal keluar dari mulut Nabi pasti benar. Apalagi udah ada jaminan, walaupun memang bukan berarti apa yang selalu keluar dari Nabi kudu diterima. Ini cakep nih. Kok nggak begitu San? Nih, lihat bahasanya. Apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar. Tapi enggak semua yang dikeluarin sama Nabi kudu diterima. Ini harus punya penjelasan lanjutan. Kalau kagak jadi sesat nih urusannya saudara. Bagaimana penjelasan lanjutannya? Nabi punya sifat basyariah nggak? Assalamualaikum. Basyariah tahu basyariah? Sifat manusiawi. Ustadz tanya, jawab yang kompak. Nabi punya sifat manusiawi nggak? Punya apa enggak? Nah, dari sifat manusiawinya itulah yang kemudian tadi Ustadz bilang enggak kudu diterima. Tapi apa yang diomongin Nabi pasti benar. Lo maksudnya bagaimana? Contoh, Nabi rapat sama sahabat. Nabi pengen atur strategi perang. Nabi sampaikan kepada para sahabat, kan namanya rapat. Yang namanya rapat dengar pendapat nggak?
Jawab kompak, rapat dengar pendapat nggak? Nabi sebagai pemimpin, Nabi bilang strateginya begini. Ya, kan gitu. Sahabat nanya, khususnya Sayyidina Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, mohon maaf, tuh sahabat akhlaknya. Mau tanya ya Rasul, apakah yang tadi engkau sampaikan itu berdasarkan wahyu ataukah pendapatmu semata-mata? Tuh. Assalamualaikum. Jelas nggak kira-kira? Nabi jawab, ini pendapat saya. Tuh. Ketika Nabi mengatakan sedemikian rupa, Salman jawab lagi ngomong, ya Rasulullah, jika boleh saya punya saran ya Rasulullah. Rasulullah sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang patut dicontoh, dengerin yang namanya bawahannya, kira-kira ada nggak nih saran yang lebih baik? Ketika itu Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasul, kalau di tempat saya dulu nih punya metode perang kayak begini. Nah bagaimana kalau metode perang ini ya Rasul kita aplikasikan sekarang ini? Maka terkenallah yang namanya perang tersebut dengan perang Khandaq, yaitu parit, di mana saran daripada Salman Al-Farisi oleh Nabi, sedangkan pendapat Nabi sendiri ditinggalkan. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Itu yang maknanya enggak kudu diterima, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar. Maka yang benar kadang-kadang belum tentu keterima dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sekali lagi, Assalamualaikum. Lanjut apa udah ini? Lanjut apa udah? Nah saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita maju lagi lebih luas. Karena Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh suri tauladan, maka wajar nih kalau Nabi dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Makanya ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah tentang akhlak Nabi, Sayyidatuna Aisyah bilang khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu seperti akhlaknya Al-Qur'an. Alhamdulillahi Rabbil. Apapun yang dilakuin sama Nabi sesuai sama Quran, sehingga ketika itu Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Dalam pemahaman bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Nabi itu bagian daripada mencapai rahmatan lil alamin tersebut. Assalamualaikum. Paham gak kira-kira? Apa yang dilakuin sama Nabi Muhammad keseluruhannya untuk mencapai rahmatan lil. Yang menjadi masalah, Assalamualaikum, yang jadi masalah, kadang kita ini suka ngambil setengah-setengah kalau udah bicara yang namanya rahmatan lil alamin. Di otak kita yang namanya rahmatan lil alamin bawaannya kudu lembut aja saudara. Betul gak kira-kira? Assalamualaikum. Bayangan kita kalau udah ngomongin Nabi Muhammad pokoknya kudu santun aja saudara. Apakah benar? Emang benar, tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh Nabi selamanya begitu terus. Assalamualaikum. Lanjut gak nih?
suara ngobrol kayaknya keras banget itu. Di atas apa di bawah? Tolong diperhatikan bocil-bocilnya untuk menjaga konsentrasi. Insya lanjutnya nih. Padahal sekali lagi, Islam itu bisa mencapai rahmatan lil alamin berdasarkan daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Minimal ada 3 medan juangnya gitu. Yang pertama dakwah, yang kedua hisbah, yang ketiga jihad. Ketiga-tiganya ini beda metode, beda teknis. Betul kagak? Dakwah maknanya aja udah kelihatan. Da'a yad'u dakwatan, artinya mengajak. Yang namanya mengajak, Ustadz mau tanya, boleh maksa apa kagak? Kurang kompak, boleh maksa apa enggak? Ngajak, mau syukur, kagak mau, ya udah ngajak. Tapi kalau udah amar ma'ruf, maknanya amaro. Amaro ya'muru mur. Assalamualaikum. Yang namanya nyuruh itu ada penekanan enggak tuh? Dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Yang namanya nyuruh biasanya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya apa? Bener sih, bener. Ini bukan cerita tangga, bukan. Kalau tangga baru naik. Kalau nyuruh dari atas ke bawah kan itu posisi yang atas ke bawah. Kalau dari posisi ke bawah ke atas apa namanya? Minta. Paham nggak kira-kira? Kalau minta kudu empel-empel apa seenaknya dewe? Minta supaya dikasih kudu ngerayu nggak? Minta, betul nggak? Tapi kalau nyuruh kudu ngerayu apa kagak kira-kira? Jelas. Berarti udah ada tuh. Dan potensi nyuruh kudu dikerjain apa enggak? Potensi nyuruh. Ente nyuruh orang, potensinya harus dikerjain. Apa dikerjain? Boleh enggak dikerjain? Boleh, terserah lu. Apa begitu? Harus berarti udah beda enggak tuh sama dakwah tuh? Dakwah tadi ngajak, mau syukur, enggak mau ya udah. Kalau giliran nyuruh, udah beda kan? Sekarang mencegah. Yang namanya mencegah, mau kagak mau apa enggak kira-kira? Assalamualaikum. Mencegah, mau kagak mau, atau kudu diterima dulu baru dicegah apa bagaimana tuh? Harus minta persetujuan nggak sama yang kita cegah? Ada orang nih ngerampok, datang polisi, terus polisi bisa bilang begini, andai kata bang perampok mohon maaf karena abang udah ngerampok boleh nggak saya tangkap? Assalamualaikum. Terus giliran iya boleh, begitu nggak kira-kira tuh? Kira-kira polisi datang ngapain tuh? Maksa apa kagak nangkepnya? Timbul kekerasan nggak kadang-kadang? Polisi salah apa benar? Aman nggak kalau begitu polisi kira-kira? Menciptakan keamanan nggak? Assalamualaikum. Menciptakan keamanan nggak? Padahal keras nggak? Padahal keras nggak? Tapi keras pada
Jelas. Kali gitu ada orang juga lagi yang namanya ngerampok di rumah kita, malah kita pakai metode dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mending kabur. Kalau kita yang mati duluan kan bagaimana? Hah? Betul apa betul? Apalagi jihad. Jihad itu pertumpahan darah dengan catatan di medan pertempuran. Betul nggak? Berarti ada yang namanya kekerasan. Sekali lagi, pada tempatnya. Islam mendahulukan kelembutan pasti, tapi tidak mungkin untuk tidak melakukan kekerasan jika kekerasan itu diperlukan. Sebagaimana tadi yang namanya polisi punya wewenang menggunakan kekerasan ketika tidak mampu lagi untuk kemudian menggunakan kelembutan. Padahal polisi motonya apa? Mengayomi rakyat. Betul nggak? Yang namanya ngayomin kudunya baik nggak? Nah sekarang saya tanya, rampok tadi rakyat juga apa enggak? Ah, dielus-elus apa ditangkap? Ditambak apa kagak kadang-kadang? Paham nggak kira-kira? Nah nih yang sekarang kadang-kadang mohon maaf lahir batin, kalau timbul di otak kita tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah kelembutannya. Salahkah itu? Nggak salah. Emang Nabi pantasnya diingat yang model-model begitu, karena banyak sekali yang namanya akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang menggambarkan tentang hal yang sedemikian rupa sehingga mengundang kita untuk mencintai sosok baginda kita Nabi besar Muhammad. Tapi jangan lupa bahwa juga tidak ada yang mampu mengalahkan daripada ketegasan Nabi, sebagaimana tidak ada yang mengalahkan kelembutan Nabi. Jangan kemudian salah dalam menempatkan, karena akan berakibat fatal. Orang kalau salah kaprah, akhirnya yang terjadi apa? Pemahaman yang nggak benar. Ya contoh, Assalamualaikum. Kan banyak tuh orang dari kemarin-kemarin, Ustadz mau tanya, jawab yang kompak. Nabi sering nggak dihina? Nabi sering nggak dicaci maki? Nabi sering nggak saudara dipojokkan? Dari dulu sampai sekarang sama orang kafir, betul apa betul? Dulu kemarin Nabi pernah dibuat karikatur, betul ya? Digambar sama orang kafir Belanda untuk menghina dan mencaci maki. Rame nggak di Indonesia? Rame nggak? Ini ngomong-ngomong, kalau Nabi digituin ente marah apa diem? Kurang keras, marah apa diem? Marah apa sabar? Hah? Ada orang Islam yang bilang begini, ente kagak usah marah, Nabi aja dihina dulu nggak marah, masa kita marah? Ini kalimat kira-kira seakan-akan bener apa enggak tuh? Kalimat seakan-akan kelihatan bener nggak? Kelihatannya bener. Makanya kata Imam Ali, kalimat-kalimat model macam kayak begini nih, kalimatul haq yuradu biha batil. Kata-katanya bener, tapi tujuannya batil. Bener dia bilang, Nabi aja dulu dihina nggak marah. Bener nggak tuh kalimat tuh? Masa kita marah tuh? Tapi penempatannya nggak bener. Kenapa? Karena Nabi dulu nggak marah ketika dirinya dihina, itu menjadi persoalan pribadi. Nah kalau kita nyontohnya dari perkara itu, harusnya kalau pribadi kita yang diserang, sebagaimana pribadi Nabi yang diserang, jangan marah. Jelas. Tapi Nabi marah nggak ketika agama Allah yang dihina?
Ketika syariatnya yang diinjak-injak, marah nggak? Marah. Nah pertanyaannya, Nabi Muhammad itu simbol agama kita bukan? Simbol bukan? Jadi kita marah dikarenakan mereka menghina dan mencaci maki simbol agama kita, bukan malah terbalik. Nabi aja dulu kagak marah, masa kita marah? Salah kaprah. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Dan kagak ada saudara hadirin yang mengalahkan kelembutan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kan cerita Nabi Muhammad pengen ke masjid diludahin sama orang Yahudi? Udah pernah dengar belum? Sering apa kagak? Tiap tahun kali. Cueh, alhamdulillah nyengir. Besok lewat lagi, cueh, alhamdulillah nyengir. Coba romannya orang mari mau ke masjid Nurul Iman, Bang Pudin Bang Pudin, ada namanya Bang Pudin di sini. Bang Pudin yang dari rumah tahu tuh udah sama tetangganya lu deh, cuek. Bang Pudin ngomong alhamdulillah, apa setan sial dangkalan kira-kira? Ah, suwe masih mending, setan sial dangkalan banget dah. Keluar semua-muanya, betul nggak? Nabi yang digituin sabar tuh, buktinya Nabi sabar tuh. Besok saudara hadirin dilihat tuh orang kafir kagak ada. Kata Nabi lah, tumben ini orang libur ngeludahin gua, begitu katanya. Mana nih orang sakit, disamperin sama Nabi, minta duit sama yang nama minta duit, minta bekal sama Siti Aisyah apa yang ada di rumah dibawa. Tuh orang lagi ngeredongan aja, keredongan. Tahu keredongan orang sini kan? Meriah. Tok 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 tok, sepada siapa di luar? Saya siapa, langganan ente katanya. Maksudnya langganan di ludah. Ngomong-ngomong suaranya kok ngeh nih. Wah, Muhammad pengen balas dendam, mati dah gue nih, bawa pedang nih Muhammad nih, digorok gue nih, macam-macam. Pas dibuka Nabi Muhammad lagi nyengir. Alhamdulillah. Masuk yang lain kagak nengokin Nabi yang dicaci maki, yang ditengokin. Kalau kita nih dengar orang yang nyakitin kita sakit, kira-kira kita doainnya bagaimana tuh, Pok? Jangan pakai belaga dah, udah doainnya bagaimana kita? Mudah-mudahan cepat sehat, apa biar cepat mampus? Jujur aja dah. Cepat sehat apa cepat mampus? Kelakuan orang sini itu begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif, ya, ditimpukin sampai yang namanya berdarah, turun malaikat Jibril sama malaikat penjaga yang namanya Gunung Uhud, ditawarin, ya Muhammad, ya Rasulullah, ngomong, is'al, minta, mau apa? Kalau engkau mau, nih Uhud, saya angkat, saya tibanin buat ahli Taif. Malaikat Jibril bilang, apa yang mau Muhammad? Marah nih malaikat, marah, jenderalnya malaikat berturun. Lah coba itu Nabi bilang apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Coba kalau kita, jangan kata baru tibang jenderal malaikat, saudara kita baru hansip aja bertingkah gitu. Gue bilangin lo, saudara gue hansip gitu bisa. Bangga bener. Nabi enggak angkat tangan, subhanallah. Ini kisah-kisah yang begini populer. Tapi Ustadz mau tanya sama ibu bapak, pernah dengar nggak Nabi suruh bakar masjid? Assalamualaikum. Jawab deh yang jujur. Ibu sering dengar nggak Nabi Muhammad nyuruh sahabatnya buat bakar masjid? Udah dengar apa belum? Kisahnya ada dalam Al-Quran, namanya Masjid Diror. Masjid Diror dibangun oleh orang-orang munafik. Untuk apa? Memecah belah umat Islam. Terus kemudian turun malaikat Jibril, Allah kirim salam, itu masjid buat yang namanya mecah belah. Kata Jibril, suruh umat ente buat bakar, buat hancurin. Nabi nyuruh sama sahabat, robohin tuh, wahriquhu wahdimuhu, ya, bakar.
robohin. Coba bayangin deh tuh. Pernah dengar apa kagak? Assalamualaikum. Ustaz mau tanya tuh, Nabi kira-kira kalau zaman sekarang dikata anarkis apa kagak itu? Hah? Assalamualaikum. Kalau kata zaman sekarang dikata anarkis nggak? Waduh, ahli sorga baru nongol ini. Ahlan wa sahlan. Lanjut. Kayaknya kalau udah ada beliau nih, barakallah. Kayaknya udah mulai harus kudu udahan saya ini. Jam 10.45. Udah emang jadwalnya kayak begitu, betul kagak? Saya lihat di Rondon jam 10.45 sampai jam 11 itu Ustadz Saprudin. Saripudin ya? Syahrudin, lupa gua. Musohib diri. Ustadz Syahrudin. Nah sekarang udah jam 10.46. Gua kan berarti udah lebih berapa menit? 1. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Udah. Ngapain lanjut mulu? Paham kagak paham? Pahamin aja udah. Ngerti kagak ngerti? Ngertiin aja udah. Jelas kagak jelas? Jelasin aja udah. Intinya Nabi itu merupakan contoh yang pengen saya simpulin, udah gitu aja dah. Contoh yang sempurna gitu loh. Nabi baiknya orang, santunnya orang, dermawannya orang, udah jangan nggak ada dah, nggak ada yang ngalahin Nabi, nggak ada, betul ya. Tapi kalau Nabi udah marah buat agama Allah, nggak ada yang bisa melebihi kemarahan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Kalau Nabi udah membela yang namanya agama Allah, tidak ada yang melebihi keberanian baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya kita harus melihat Nabi Muhammad secara komprehensif gitu loh, sehingga ketika ngelihat umatnya kita paham, oh umatnya Nabi ini lagi ngelaksanain sifat Nabi, perjuangan Nabi dari sisi ini. Oh yang ini nih lagi ngelaksanain sifat Nabi, pekerjaan Nabi, perjuangan Nabi dari sisi ini. Jelas nggak kira-kira? Sebab kenapa? Gak mungkin umatnya bisa mempunyai keseluruhan dari apa yang dilakukan oleh Nabi, nggak mungkin. Makanya mesti ada bahasa sinergi antara satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa kita bagi-bagi tugas. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Mulut kita jaga, diam, jangan ikut-ikutan caci maki teman kita, saudara kita sendiri. Yang ini punya kelebihannya, yang ini punya kelebihannya. Yang penting yang kita lihat kacamata syariat. Oh emang ada dalam syariat, diam. Yang ini ngelakuin kayak begini, ada dalam syariat, diam. Apalagi kalau belum punya ilmunya, jangan komentar. Sekarang akhir zaman, orang bodoh berani memberikan komentar terhadap ulama. Mulutnya lemes, jempolnya lemes juga. Sekarang kan yang mewakili lisan apa? Betul nggak kira-kira? Itu kalau udah jempol yang tadinya depan orang dia masih jaga, tapi kalau udah mau jempol aslinya kelihatan, saudara. Kemunafikannya, kefasikannya pasti kelihatan. Kenapa? Dia pikir nggak ada orang tahu gua, nggak ngelihat gua, gitu loh. Itu dilihatin, saudari. Bagaimana seorang sekarang orang banyak berani memberikan komentar-komentar yang luar biasa terhadap ulama-ulama, saudari. Benar apa benar? Makanya yuk lihat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bahagiain baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Gak usah jauh-jauh, ngaji biar pinter. Sebab apa? Dengan ngaji kita tahu kudu bersikap bagaimana. Karena kita punya ilmu. Ini Pak Bu, terakhir nih sebelum saya tutup,
Urusan yang kayak begini mah bonus. Ini yang begini mah bonus. Dikata wajib mah kagak, dikata kagak wajib mah wajib ini. Betul kagak? Nah, yang lebih wajibnya taklimnya, ini taklimnya. Ini masjid taklim ada kagak? Ada nggak? Tiap hari apa? Seminggu berapa kali? 3 kali. Kan cakep tuh. Duduk nggak kita? Rame nggak kayak begini? Padahal yang penting tuh, ya itu yang itu jadi poin. Saya mah, la ilaha illallah. Datang kemari dicium tanganin, la ilah. Orang jauh sih. Siapa saya sih? Ya, ini orang kampung sini mati, saya belum tentu tahlilan. Bener gak? Ente pada mati nih. Jangan kata tahlilan, ngelawat ge kagak gua. Siapa yang ngelawatin, siapa yang tahlilin? Ustadz kampung kita. Bener. Yang ngajarin kita di sini, yang nyolatin dia bukan saya. Saya datang di sini dihormatin, lah cakep. Alhamdulillah. Tapi yang kudu lebih dihormatin orang ustadz kampung kita. Iya, mikir. Iya. Ini orang sekarang terbalik ke ustadz kampung, meditnya minta ampun. La ilaha illallah. Giliran kiai disuruh ikhlas aja bawaannya. Anak mau dilempar, ditaruh, di TK, TPA segala macam. Giliran yang dikasih kartu bayaran. Ustadz sih begitu kagak sabaran, roman-romannya kagak ikhlas banget ngajarin kita. Begitu katanya. Assalamualaikum. Banyak apa kagak yang begitu? Ada nggak yang model kayak begitu? Ada di sini. Mana orangnya? Mana? Kepret. Segala gocap 50.000 perhitungan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anaknya diajarin yang benar. Buat bisa doain dia kalau dia mati. Kalau kagak ada ustadz, dari mana lu anak lu bisa doain? Allahumma gfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Kagak ada. Benar apa benar? Jagain ustadz kampung, ngaji, nyari ilmu tuh, duduk gitu. Ngapa? Biar kita ngerti ilmu. Dari situ tuh kita bisa bagaimana kita bersikap, bagaimana ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Maulid mah kudu perlu, cuman fungsinya buat penyemangat, ngedorong. Sisanya di luar itu. Saban hari duduk sini. Sini ada Ustadz Syahrudin, Ustadz Gofar, ada guru-guru kita yang lain. Oh luar biasa, yang ngajarin ini, ngajarin ini. Ini kagak ngaku Islam, ngaku umat Nabi. Bab cebok lo kagak ngerti. Tahu bab cebok? Apaan bab cebok? Istinja. Bu, waalaikumsalam. Langsung tes. Alat bersuci apa aja kira-kira buat bersuci? Kan langsung kan? Ama? Selain air apa? Ada lagi nggak? Hah? Kayu. Batu. Batu kalau misalkan buat kencing, apinya aja yang dipakai. Ayo lo. Kalau kagak ada batu, apa gantinya? Itu kan penting. Kita kalau kagak ngerti kayak begitu, nggak ngerti bab toharo, sholatnya kagak bener. Kalau sholat kagak bener, ya udah kagak diterima. Betul gak kira-kira? Ini pintunya doang, sisanya saya serahin sama bapak-bapak ibu-ibu. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Insya sampai di sini kira-kira jelas apa jelas? Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Kalau jelas, kalau ngerti, ceramahnya sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal mahabbah fawqal ibadah, wassalatu wassalamu ala ajalli abidillah Sayyidina wa maulana Muhammad, miftahi babi rahmatillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu bapak yang berbahagia, bil khusus para guru-guru kita, para alim ulama, segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Masjid Jami' Nurul Iman
Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita bersyukur dengan adanya Maulid buat tambah cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan tiap kita pulang bawa cinta sama Nabi. Amin. Sebab kedudukan orang di hadapan Allah imannya bukan karena banyaknya ibadah, bukan banyak sholatnya, bukan banyak tahajudnya, bukan banyak baca Qur'annya, bukan banyak puasanya, tapi keimanan seseorang sempurnanya tergantung kualitas cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah cinta itu kedudukannya di atas ibadah. Makanya ada hadis mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu bakal dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Jadi kita besok di surga bukan sama amalnya. Kalau amal kita mungkin beda dengan orang soleh, apalagi sama nabi-nabi, apalagi sama rasul, apalagi sama Nabi Muhammad. Iya, ketinggalan jauh kita. Tapi kalau ada modal cinta, itu bisa bergabung dengan mereka. Makanya itu ibadah nggak melulu ya menjadi dasar mahabbah. Itu dalam kitab Fiqhus Sirah, Sa'id Ramdan Al-Buti mengatakan walaqad dhalla qaumun. Ini kalau pakai lam, pakai kod, beneran sesat katanya. Walaqad dhalla qaumun, sungguh sesat orang yang mengatakan bahwa mahabbah itu artinya ittiba, meneladani Nabi. Salah. Kenapa memang? Karena banyak orang sekarang ittiba sama Nabi, tapi kalau Nabi diangkat namanya, Nabi diviralkan, Nabi disiarkan, dia nggak suka. Nabi dibangga-banggain buludannya, Nabi diangkat-angkat nama kelahirannya, dia nggak suka. Ini namanya orang ittiba yang nggak punya dasar mahabbah. Makanya ittibanya hambar. Beda kalau orang modalnya mahabbah dulu baru membuahkan ittiba. Nanti wudunya dengan wudu cinta, sholatnya sholat cinta, tahajudnya tahajud cinta, akan terasa nikmat dan lezat. Jangankan baru mengorbankan harta, nyawa mereka dalam kelezatan mengorbankan itu nyawa. Kenapa? Karena di hatinya punya modal cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya kita nggak bakal dapetin orang yang paling cinta sama Nabi melebihi sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi jangankan baru harta, ninggalin kampung halaman Mekah, ya ada rukonya, ya ada rumahnya, ya ada kantornya, ya ada tempat dagangnya, mereka tinggalkan itu semua, nggak ada harganya. Yang berharga adalah kebersamaan mereka dengan Nabi Muhammad. Mereka berangkat ke Madinah, hijrah, makanya disebut al-muhajirin. Allah bilang ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang asli, orang-orang yang benar imannya. Kenapa? Berani meninggalkan semua harta kekayaannya, bahkan orang tuanya, anaknya, keluarganya yang berbeda prinsip agama, mereka tinggalkan semua. Mereka lebih pilih kebersamaan di Madinah bersama Nabi Muhammad. Bahkan sebagian sahabat mengatakan al jannatu bila Muhammadin narun, sorga nggak ada Nabi Muhammad jadi neraka buat kami. Itu sahabat. Padahal sorga tempatnya enak, ada gedungnya, ada istananya, ada makanannya, ada bidadarinya, semua sebelah. Tapi kalau nggak ada Nabi Muhammad buat sahabat, hambar itu sorga. Sorga hambar. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi ibadah, nggak ada cinta sama Nabi, hambar. Di kita mulu dan biar kita pulang semuanya di hati kita bawa cinta sama Nabi. Amin. Kenapa sih kita makan pakai tangan kanan? Kita ingat ikut Nabi. Kenapa sih kita masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri? Ikut Nabi. Masuk WC kaki kiri, keluar ikut Nabi. Kenapa sih kita tidur harus doa dulu, harus wudu dulu? Ingin ikut Nabi. Jadi kebersamaan kita bersama Nabi. Mudah-mudahan kalau kita bersama Nabi, anta ma'aman ahbabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Jadi cinta ini paling penting. Cinta sama sosoknya, cinta sama orangnya, bukan cuma sekedar cinta sunnahnya, cinta ajarannya, cinta akhlaknya. Ada yang
yang lebih penting? Cinta sama orangnya. Karena itulah kedudukan iman. La ilaha illallah yang disebut Muhammadur. Iya, sebelum sholat, sebelum puasa, Nabi Muhammad itu disebut. Bahkan dalam pendidikan Nabi mengajarkan, adibu auladakum bithalati khisalin. Didik anak kamu dengan 3 pendidikan. Pertama, hubbi nabiyikum, cintai dulu sama nabimu. Ini nih, sebelum diajarin Quran, sebelum diajarin sholat, sebelum diajarin ibadah puasa, sebelum diajarin apa-apa, yang pertama kali diajarin mengenal cinta kepada Nabi Muhammad. Ini kita pesantrenan, Pak, Bu, saya orang pesantren, dulu ngaji kitab di pesantren Fathul Mu'in. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in aja, yang namanya pembahasan fikih itu dibuka oleh mu'alif sebelum kita ngajar anak kita sholat, puasa, terus ke sononya. Apa kata beliau? Awal wajibin, pertama kali yang wajib, alal wasiyi alal abi, ya, atas orang yang mendapatkan wasiat, mendapat ayah, ibu. Pendidikan yang pertama, memperkenalkan mereka terlebih dahulu dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dulu kenalin, cintain dulu Nabi Muhammad. Hubbi nabiyikum. Baru kedua, wa hubbi ahli baiti, cinta keluarganya, cinta cucunya, cinta keturunannya. Kalau sekarang habaib, sayyid, syarif, itu kita wajib cinta. Kenapa? Karena mereka merupakan anak cucu Nabi Muhammad. Cinta Nabi, baru cinta. Baru yang terakhir, wa hubbil Quran, baru cinta Quran, cinta Qurannya, cinta ajarannya. Baru nomor terakhir, hubbil Quran. Banyak orang cinta Quran tapi nggak cinta keluarga Nabi, cinta Quran tapi nggak cinta Nabi. Makanya baca Qurannya hambar, Qurannya cuma sampai di mulut, nggak sampai tenggorokan, apalagi sampai ke hati. Enggak, baca Quran tapi angkuh, baca Quran tapi sombong, baca Quran tapi tetap gelap hatinya. Kenapa? Karena tidak ada cinta kepada Nabi besar Muhammad. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita pulang, kebersamaan kita ingin di rumah kita ada Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnahnya, hidupkan ajarannya. Kenapa? Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita doakan semua yang ikut terlibat maulid, dananya, tenaganya, pikirannya, mudah-mudahan dapat pembalasan kelak dari Nabi kita Muhammad SAW. Cukup sekian dari saya. Nanti ada doa dari Ustaz Subhan atau dari guru kita Habib Zaki yang akan meneruskan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jamaah ceramah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jamaah Majelis Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selesailah acara kita peringatan Maulid pada pagi hari ini. Jamaah harap jangan bubar dulu sebelum ditutup dengan doa. Dan untuk doa yang pertama akan disampaikan oleh guru kita kepada Kiai Ustaz dan Maulana. Kepada beliau saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi sampai siang hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan sepulangnya dari sini semua jamaah bisa meningkatkan mahabbah kepada Rasulullah SAW dengan membuktikan pengamalan ajaran agamanya. Ala hadzin niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila dartin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة اجعلنا من خيار أمتي يا الله. اجعلنا من خيار أمتي يا الله. اجعلنا من خيار أمتي يا الله. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan doa yang kedua akan disampaikan oleh Habib Rizki bin Taha Al-Haddad kepada Habib Silais. Persilakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri fa'ala man lahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma fattah bila miftah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ma'rifah wa abwabal quwwah wa abwabal aman wa abwabal jannah wa abwabal kulli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatu biha salam wa akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Majelis Maulid, demikianlah peringatan Maulid pada pagi hari ini. Saya selaku ngatur acara, apabila ada kata kata yang terusun mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya wallahu muwaffiq wa huwa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengumuman untuk anak-anak yatim harap berkumpul di ruang atas di lantai 2. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khussa bil fadilah.